apakah Bapak Ibu ini masih pengen nggak lazismunya itu maju atau enggak itu? Nah, nah di situ kan kuncinya adalah fundraising perhimpunan, sangat penting di situ. Maka dari itu saya oke. Efisiensi waktu, beberapa menit yang akan datang akan kita segera mulai acara malam hari ini. Hormati, izinkanlah saya Arif Lianto sebagai MC pada malam hari ini, yang nanti estafet tugas yang akan dihandle langsung oleh host untuk mempersingkat waktu, dan karena waktunya sudah mendekati dari apa yang telah kita rencanakan, mari kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri bincang bisnis Suaramu fundraising strategis yang diselenggarakan oleh Lazismu PDM Sleman dengan tempat kafe Suaramu lantai 8 SM Tower Malioboro. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pengikutnya senantiasa dikuatkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankan saya menyampaikan beberapa acara yang nantinya mudah-mudahan akan selesai pada pukul 10. Tadi kita sudah melaksanakan sholat isya di musola SM Tower, sudah melakukan presensi dan registrasi. Kemudian kita akan membuka. Setelah dibuka akan disambut langsung oleh Bapak Sinta Brata sebagai Ketua Lazismu PDM Sleman, dan kita kedatangan yang terhormat Bapak Nasirun selaku Badan Pengawas Syariah Lazismu Daerah Sleman. Kemudian kita nanti di inti acara ada dua pemateri. Pemateri yang pertama fundraising strategis dengan judul fundraiser hebat, fundraiser berstrategi, oleh Bapak Roni Mega Soekarno, SPV Trainer Lazismu Jateng. Dilanjutkan tanya jawab. Kemudian ada coffee break dan makan malam. Untuk sesi yang kedua dengan materi digital marketing dengan judul Dari Pemula Jadi Juara yang akan disampaikan oleh Bapak Yosef Andi Setiawan, Sekretaris HIPMI BPC Bantul. Kemudian sesi tanya jawab
Baik, untuk membuka acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari pimpinan Lajismu PDM Sleman kepada Bapak Shinta Brata SSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Kantor Pelayanan Lajismu se-Kabupaten Sleman, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Nasirul selaku Badan Pengawas Syariah Lajismu Daerah Sleman yang berkenan hadir jauh-jauh dari minggir. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya acara ini sudah ingin saya inisiasi itu sudah lama, tapi baru terrealisasi baru-baru ini. Sebenarnya ini adalah pancingan buat Bapak Ibu semua. Saya itu ngetes ombak juga. Apakah Bapak Ibu ini masih pengen nggak Lajismunya itu maju atau enggak itu? Nah, di situ kan kuncinya adalah fundraising perhimpunan, sangat-sangat penting di situ. Maka dari itu saya pancing ini. Yang satu nanti Mas Roni, teman saya dari Lajismu Jateng, yang sebelumnya adalah dari Sragen, dan kita tahu Sragen itu perhimpunan paling besar di Jawa Tengah. Satu tahun itu kurang lebih 21 M ya Mas ya. Mantap lah. Tepuk tangan Pak. Sedangkan Sleman berapa Pak? Oke. Sleman kemarin yang teraudit aja kurang dari 11 miliar yang teraudit. Tepuk tangan. Iya, setelah kita kemarin bersusah payah melewati audit Pak Nasirul, nah ini kita sedikit refreshing untuk ketua kantor layanan. Refreshingnya seperti ini Pak. Nanti admin sendiri akan kita laksanakan pada tanggal 14 besok, insya Allah di Tumpeng Menoreh. Tidak hanya Mas Roni di sini, nanti yang fundraising digital nanti akan kita ditemani oleh teman saya, sama-sama HIPMI. Beliau adalah Mas Yosef ya, dari HIPMI PPC Bantul. Beliau adalah sekretarisnya. Mau tepuk tangan. Nanti semuanya mentor kita itu orang yang spesial, sangat menginspirasi. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semuanya harus bertanya sampai beliau tidak bisa menjawab. Kemudian bagi mentor-mentor, supaya untuk memancing teman-teman main penasaran. Karena apa? Setelah nanti ini kan kita tidak mungkin ya untuk membahas sebuah fundraising itu cuma hanya 1 atau 2 jam. Kurang, sangat kurang. Nanti kedepannya, karena kemarin sudah saya tes ombak, saya coba di online itu kan, dari Bantul minta, dari kota minta, Kulon Progo, berarti kan kabeh minta ini. Sebenarnya mereka tuh mau ikut ke sini, tapi ini khususon untuk Sleman. Tepuk tangan buat Sleman. Dari Sleman ini mungkin kita akan selangkah lebih maju dibanding tempat lainnya. Nah untuk itu nanti untuk yang sesi kedua besok akan lebih padat lagi kita adakan. Untuk Mas Roni mungkin sesinya bisa setengah hari, nanti Mas Yosef bisa setengah hari. Wah, top ya Mas ya. Jadi semua kisi-kisi, semua kulit-kulitnya sampai isinya habis. Untuk apa? Untuk membuat penghimpunan di Lajismu Sleman, teman-teman kantor layanan ini sama-sama luar biasa. Alangkah lebih baiknya jika nanti kedepannya jika
dikehendaki jika tersentral itu juga luar biasa. Karena apa? Tersentral itu bukan kita itu melemah, tapi adalah kuat, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, kalau ambilnya itu dari 12 miliar itu berapa? Coba sedikit, nanti kalau kita minta dari teman kita yang punya apa tuh? Rocket chicken. Nah, itu kita bukakan di warna MBS, kita bukakan di Ngaglik, ya, itu kan bisa enggak? Jadi setiap kantor lain punya amal usaha sendiri untuk aminnya. Itu kedepannya. Tapi yang penting sekarang, mari Bapak Ibu kita semua menyaring apa yang akan diberikan materi oleh Mas Roni maupun Mas Yusef. Kita beri semua apa? Supaya ilmu yang bisa diberikan oleh kedua mentor kita ini kita serap untuk bisa kita terapkan di kantor layanan kita masing-masing. Begitu ya, Bapak Ibu. Monggo selamat menikmati. Kurang lebihnya dari kami panitia yang mungkin masih banyak kekurangan menjamu Bapak Ibu dimohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ketua kita, Majelis Ulama Muslimin. Tadi ada beberapa poin seperti tes ombak. Berarti ini kalau ombaknya berhasil, lebih dahsyat lagi nih. Betul. Oke. Dan karena fundraising adalah ujung tombak kita, mudah-mudahan nanti ada beberapa gagasan yang kemudian dieksekusi langsung. Ke depan Amil punya badan usaha. Mentor-mentor kita malam hari ini materi-materinya kalau tidak ada yang rekam dari awal hingga akhir, monggo dicatat sendiri-sendiri. Baik, memasuki agenda yang berikutnya, Bapak Nasrul, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Karena ketuanya berdiri, saya juga berdiri. Monggo Pak, agak ke depan Pak, agak ke depan. Yang sebelah sana biar kelihatan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak yang kami hormati, saya lebih tidak pada versinya di Dewan Syariah dulu, karena selama ini belum banyak MOU, belum banyak tugas. Saya lebih kepada mewakili dari PDM, karena saya wakil ketua yang membidangi, itu aja. Yang kedua, komunikasi Muhammadiyah ini bagaimanapun juga payung besar kita itu Muhammadiyah. Ini kita harus sepaham. Maksudnya sepaham, harus fokus begitu bahwa payung besar itu Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah cara pemilihan pimpinannya seperti itu. Pakai pilihan, pakai 13 besar, pakai sanggupan, pakai macam-macam begitu. Makanya ketika rapat pertama penentuan pembagian tugas 13 besar itu, ada yang usul agak nyeleneh. Ini gimana nih cara pembagiannya tugas? Wong tidak ada linearisasi. Waduh, bahasanya. Jadi karpe itu usul beliau itu jurusan keuangan ya neng bendahara, jurusan tablik neng tablik. Nek nano sing pas jodoh dengan jurusannya terus kosong nanti. Nah, kan mes itu namanya. Yang dipilih di Muhammadiyah itu kan ya akhirnya kenal tidak kenal, senang tidak senang, ya itu begitu loh. Jadi 13 orang itu, atau kalau di PP sekian orang itu gitu, ya itu yang diamanati gitu. Kalau dipaksakan untuk harus yang menangani keuangan harus akuntansi, yang menangani tablet harus SAG, yang menangani nanti kalau nggak ada yang menangani padahal dibutuhkan jadi repot itu. Nah itulah. Sekarang berpikir kita kepada Muhammadiyah gitu. Jadi lulusan arsitektur aja khutbah yang harus kita terima gitu. Jangan sampai ini kan bangunan aja nggak sampai nggak bisa, di Muhammadiyah nggak bisa begitu. Karena yang dipilih oleh ranting, misalnya rantingnya ahli bangunan, ya tidak apa-apa, karena itu mau dipilih begitu. Apakah kita mau membuat ADART yang baru? Cara pemilihan akan enggak. Nah ini mukadimah. Yang kedua,
Kami PDM baru saja keliling 17 cabang dan selesai baru kemarin, hari Ahad kemarin. Ternyata luar biasa, girohnya cabang itu luar biasa. Ada yang sebulan itu utang sek neng bank kalau gue bangun amal usaha itu, sehingga harus sedia uang 66 juta per bulan. Astagfirullahaladzim, cabang kecamatan gitu. Saking mungkin ya pola pikirnya seperti itulah pokoknya begitu. Akhirnya diputuskan pinjam duit di bank untuk bangun amal usaha. Karena tanggal 6 itu harus ngangsur, tanggal 5 wajib rapat katanya begitu. Dan yang kayak gitu banyak begitu. Belum amal usaha. Amal usaha itu kalau jumlahnya itu kalau mau pinjam bank itu harus izin rekomendasi cabang, daerah dan seterusnya begitu. Tapi pada kenyataannya juga nyewu, melaku dewe-dewe begitu. Ketika sukses ya kena-kena baru tunduk, punya gedung baru, punya mobil baru, punya apa. Tapi ketika nggak bisa ngangsur, oleh pihak bank baru ada masalah. Itu ritme secara umum. Kemudian secara khusus, monggo kami mohonkan Lajis daerah ini bersinergi dengan pimpinan setingkat. Hanya itu aja kami mohon. Yang daerah ya dengan PDM jangan sampai berpisah, itu dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan begitu. Yang cabang demikian juga dengan PDM, yang ranting demikian juga. Itu mekanisme yang kita pilih. Kalau kita tidak sesuai atau tidak sehati atau tidak atau kurang, ya mohon kita kembalikan ke hikmahnya Muhammadiyah bahwa Lajis ini adalah bagian daripada pimpinan setingkatnya untuk dalam hal ini. Bahkan kami tambah tugas saya itu Lajis dan wakaf kan begitu. Nah, sekarang ini wakaf luar biasa, luar biasa. Kemarin tanggal 25 kami mengatur Pak Ketua BWM Jawa Tengah Pak Tafsir ngerasani penjaringan juga yang seragen ya malah diceritakan oleh Pak Tafsir di forum di Pemda itu bla bla bla, dan saya kebetulan satu mobil dari Minggir sampai Pemda itu juga cerita banyak Pak Tafsir tentang Jawa Tengah begitu. Mengapa ngomong punya 3 PKO, mengapa sana punya gini, mengapa saya punya gini, itu Pak Tafsir saya korek itu keluar semua begitu. Artinya luar biasa dunia jis dan wakaf ini begitu. Ini betul-betul akan mewarnai. Dan yang terakhir yang kami informasikan bahwa kayaknya ke depan ini amal usaha ini banyak yang harus dibiayai dalam tanda petik oleh amal usaha. Artinya apa? Pengelolaan wakaf itu penting sekali. Kebetulan kemarin hari Ahad kemarin Majelis Wakaf, Majelis Pendaya-gunaan Wakaf ngaturi Profesor Dudung, ngaturi Bu Juli dari PMJ bagaimana agar wakaf-wakaf di Sleman ini dimaksimalkan untuk membiayai AUR yang selama ini ya Allah Muhammadiyah dolim karena HR guru 200, karena 4 bulan nggak dibayar, karena ini itu disarankan oleh Prof Dudung, oleh Pak siapa itu dari Tayaka juga ada. Kebetulan kami periode yang pertama itu langsung ke teman-teman 17 cabang kita ajak ke Tayaka sinau kepada Ustadz Anang begitu, bagaimana cara memaksimalkan wakaf begitu. Nah, kemarin ditambah dari PMJ dari wilayah mensupport lagi bagaimana agar wakaf dimaksimalkan betul, karena kalau nggak terjadi nanti yang hidup banyak aum-aum yang bagus, aum-aum yang kayak gini nih ya nggak hidup gitu. Nah, ini Muhammadiyah mempunyai tugas besar seperti itu. Kayaknya pengurus Lajis daerah Penjubatan ini kalau bisa itu manis dakwah kita itu. Tapi kalau melakukan dewe ya seperti kami itu kemarin kesannya melakukan dewe-dewe kita cabang itu begitu, karena tidak ada komunikasi begitu. Setelah saya tanyakan ini tahun 2022 ada 10 miliar begitu data dari beliau, 23 dapat 12 begitu. Saya juga data dari beliau walaupun jalan sulit banget begitu, bilang-bilang minggu begitu kan tidak rekap gitu lah. Dia juga nggak hafal begitu. Nah 24 saya mohon 20 miliar begitu Sleman begitu data dari beliau dan seterusnya. Tapi ketika kami coba kita itu saja punya komunitas yang itu masyarakat awam ikut ke gerbong kita apa kegiatan sholat id di Lawangan itu saya potret betul, sak Sleman kita data betul, ternyata kita itu punya 184 titik sholat id
Walaupun itu bukan punya Muhammadiyah, artinya ada yang oleh Dewan Dakwah, ada yang oleh Dewan Masjid, ada yang P2A, oleh ini. Tapi kebanyakan warga Muhammadiyah akan ke sana sholatnya. Jika ketika kita memintai surat untuk membantu PDM yang sedang punya garis 19 miliar itu, ada yang nyambung, ada yang tidak, ada yang miskomunikasi. Saya kira itu pesan-pesan saya selaku wakil yang membidangi, monggo Lazis daerah, KL cabang segera mensinergikan komunikasi antara perserikatan dengan Lazis supaya dakwah kita bisa maksimal. Karena ini tantangan ke depan, ya masalah seperti ini penting sekali begitu. Saya kira demikian. Alhamdulillah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat yang meriah. Terima kasih Bapak Nasirun selaku Badan Pengawas Syariah Wisnu Daerah Sleman sebagai wakil ketua yang membidangi. Baik, tadi informasi yang telah berikutnya langsung. Baik, kita tunggu bersama-sama. Dan kepada host kita mana ini? Host kita Bapak Alan Dahlan, CEO PT Langgar Laju Barokah. Ini nanti pasti hangat, meriah. Dan sebagai pemateri yang pertama, nanti 30 menit ya Pak Lan untuk sesi yang pertama, dan 30 menit lagi untuk tanya jawab. Materi yang pertama adalah fundraising strategis dengan tajuk fundraiser hebat, fundraiser berstrategi oleh Bapak Roni Mega Soekarno, SPV Trainer Lanismu Jateng. Mari kita akan bersama-sama, tepuk tangan yang meriah. Oke. Monggo, kasih. Ini ya. Ini ada materinya sudah tampil. Nah, oh ya, yang kedua, yang ke satu itu sudah masuk nih. Jadi kita cabut masuk ke sana gitu. Untuk acara inti, waktu dan tempat kami persilakan sebelumnya kurang lebih 60 menit gitu. Nah, tunggu, monggo. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nasirun, ya, selalu mendampingi kita, terima kasih Pak. Dan ini selain mendampingi, kasih catatan Pak, ini kira-kira KLL yang hadir semua Pak. Mbak Ul yang tidak hadir, KLL mana Mbak? Ada? Hah? Hadir semua? Ini ada beberapa nih. Alhamdulillah. Interaktif. Ini harus berarti KLL Sleman ini kompak Pak. Besok harusnya KLL Sleman yang isi ke Sragen, ya, bukan Sragen isi ke Sleman. Izin Pak saya, Om di Sragen watu-watuan ya Mas. Ini sekalian saya undang ke depan aja Mas Yos, silakan ke sini Pak, biar kelihatan. Sini Mas, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, ini juga artis. Kalau ada jas Lazis yang nganggur dikasihkan, barangkali nanti jadi aktivis Muhammadiyah Pak. Jadi biasakan narasumber yang bukan Muhammadiyah disiapkan rompi Pak. Jadi nanti minimal sholatnya di Masjid Muhammadiyah. Jadi nggak apa-apa Mas ya, ini intermezzo aja. Oke, nggak apa-apa ini. Jadi ini yang hadir di sini tadi sudah kita udah ngopi-ngopi. Mas Brata yang tadi ngetes ombak. Nah, mungkin bapak-bapak juga, ibu-ibu juga merasa panas. Saya lebih panas Mas, ya kan? Masa Sleman kalah sama Sragen itu Mas? Izin banget itu. Hotelnya masih bagusan kita itu Indolux saja sama KLL Melati harusnya wis selesai itu harusnya ya, harusnya Bismillah. Nah ini nanti, jadi tadi saya dipeseni sama Pak Brata ini berdua karena waktunya agak telat dan waktunya juga terbatas. Besok kita ada sesi lagi. Tolong yang hari ini yang nendang Mas, yang nggak penting-penting nggak usah disampaikan gitu. Piye caranya besok 20 miliar gitu Mas. Kalau 20 kekecilan Mas, ya 35 lah Mas ya, 35 miliar lah ya. Jadi nanti kalau ada yang minta itu
kalau cuma 3 miliar gampang kan gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau sekarang 11 ya mohon maaf gitu Pak ya. Nah ini acaranya ada 2, yang Mas Roni ini, panggilan akrabnya Mas Roni aja. Nah ini awalnya tidak niat di Lazis, karena terpaksa aktif di Lazis, dikompori oleh seniornya, akhirnya menjadi influencer Lazis Indonesia Pak. Nah, kita doakan 2029 jadi Bupati Sragen ya Mas. Ya. Yang sebelahnya ini ada Mas Yos, ini sebelumnya kerjaannya tidak filantropi seperti kita Pak, karena beliau di Blibi, di Tokopedia, aktivitasnya di ya aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah lalu ini alhamdulillah kembali ke Jogja karena setelah 10 tahun di Jakarta kembali ke Jogja dan mau minta kartu tanda pemuda Muhammadiyah gitu Mas ya. Nanti saya buatkan gratis Mas, itu cuma 15.000 saya buatkan. Oke. Ini tanpa mengurangi rasa waktu, ini mungkin nanti saya kasih batasan-batasan, ini saya rubah Mas jadwalnya. Jadi Mas Roni 15 menit harus kompor. Nah, bapak-bapak harus semangat semua. Nanti Mas Yos 15 menit harus kompor. Nanti saya pandu. Kita akan datangi satu persatu masing-masing KRL, harus tanya sing rodo angel, ngono aja. Nah, gak angel, gak usah dijawab. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan Mas Roni dulu. Monggo. Cek. Mohon izin, saya juga berdiri masalah. Oke, siap. Mohon izin, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun boleh? Oke, Gunung Kelut, Gunung Merapi, sungguh indah Gunung Rinjani. Sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, izinkan saya menyapa hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Nasruddin, PDM Sleman Jibage. Yang kami hormati rekan kami Mas Brata dan Mas Alan, Mas Yosef dan Bapak Ibu yang ada di sini. Sama belum? Oh Bapak Ibu, perkenalkan saya Roni Mega Soekarno. Saya asli dari Sragen Bapak Ibu. 2 bulan ini saya diminta di Jawa Tengah untuk mendampingi laismu yang mohon maaf kategori belum sehat. Saya sudah sejak tahun 2014 di Laismu Sragen. Betul kata Mas Alan tadi, awalnya Bapak Ibu, saya 2014 itu jadi guru Muhammadiyah. Nyuwun sewu, guru Muhammadiyah. Rute saya dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 km dengan gaji Rp150.000 per bulan sampai kepala sekolah kasihan dengan jenengan Mas, podo-podo seneng sosial, ayo ndang wangi Lazis. Habis itu Bapak Ibu di Lazis itu luar biasa. Saya 2014 dari saya staf fundraising, staf program, mendirikan divisi media, menjadi kepala divisi fundraising, kepala divisi program, terus manajer eksekutif Lazis Kabupaten Sragen. Dari penghimpunan yang waktu itu 500 juta sampai terakhir kemarin 22 miliar. Oke. Betul seperti katanya Mas Alan tadi. Sragen ini ono opo nih kampus nggih mboten wonten. Ada satu namanya Universitas Sragen baru setengah tahun. Itu pun juga belum ada mahasiswanya, belum begitu banyak. Apalagi kampus Muhammadiyah belum ada. Di sana objek wisata cuma ada satu, Gunung Kemukus. Gunung Kemukus mau pesugihan di sana Sragen. Cuma ada situ. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial sebenarnya di Sragen. Tapi ternyata setahun bisa 22 miliar mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Itu gimana? Dan itu di nyusul lembaga yang paling besar sebenarnya. Bahkan ini ada, mungkin bisa dislide-kan Mas ini kalau pembanding saja. Oke, dislide-kan Mas. Oh di situ ya? Oh iya aja, nggak ada berarti. Ininya tadi mana? Oke, nggak apa ini aja, saya bacakan. Jadi Bapak Ibu, ini Lazismu senasional, nggak ada di situ? Tidak ada di situ? Oh tidak ada, tidak ada Mas. Senasional itu tahun 2022 Bapak Ibu terkumpul 342 miliar 300 dengan ormas Muhammadiyah yang katanya terkaya di dunia. Oke. Kita bandingkan dengan teman kita Dompet Duafa. Dompet Duafa. Yang mohon maaf mungkin tidak berormas ya. Yeah. Tapi ternyata
penghimpun 2022 410 miliar. 410, kita baru 342. Jadi katanya ormas terkaya di dunia, ternyata pengumpulan zakat infak masih di bawah dompet duafa. Angel tak? Angel. Nah, kok iso? Jadi gini Pak Ibu. Tadi gini Mas, kenapa kok dompet duafa bisa satu? Karena kok dompet duafa itu. Jadi contoh misalnya dompet duafa punya panti asuhan. Semua donasi buat panti asuhan masuk dulu ke dompet duafa. Bangun sekolahan, oposisi semua dari sini masuk ke dompet duafa dulu. Sedangkan di Muhammadiyah tiap bangun sekolahan apakah masuk? Betul ya? Betul. Misalnya kita ada donasi buat panti asuhan Muhammadiyah, apakah masuk? Betul juga. Nah, ini yang membuat seakan-akan laismu itu di bawah. Padahal itu kan nyusewu ketika kayak kita panti asuhan, ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, itu kan dari donasi kata Pak Ibu. Ya harusnya masuk dulu dong. Sedangkan di Muhammadiyah itu yang mendapatkan SK dari Kemenak menghimpun zakat infak sedekah hanya lazis. Padahal seandainya potensi ini masuk, coba dibayangkan Bapak Ibu. Dompet duafa kok semakin dipercaya banyak orang karena kan angkanya semakin digubris. Oh, dompet duafa setahun dapat sekian miliar. Orang kan wah, ternyata sudah banyak yang percaya tuh. Coba kalau seandainya Muhammadiyah masuk ke lazismu dulu diposting, lazismu terkumpul 5 triliun. Mesti wah, terus kenal lagi itu yang percaya. Ini 5 miliar misalnya. Mungkin kalau 5 triliun nih godoknya gak telat. Iya, betul ya. Sehingga gitu Bapak Ibu, cuma tinggal menyintalkan saja. Makanya itu kita mulai dengan dari Sleman dulu. Oke. Jadi kita mulai dari Sleman ini bisa 40 miliar tadi, 20 miliar tadi, minimal itu bisa terkelola. Saya yakin akan membuat motivasi ke teman-teman di IG yang lain. Oke. Begitu Mas. Cukup di situ dulu. Ini gantian saya tanya ke Mas Yos. Mas, bisa nggak perhimpunan fundraising itu didigitalkan? Terus pernah nggak membina fundraising di bidang seperti ini, Mas? Atau yang gerakannya filantropis seperti ini? Atau mungkin ada pengalaman tentang gitu, monggo di dunia digital? Oke. Pertanyaannya didigitalkan itu bisa banget. Yang penting nanti secara prosesnya kita harus develop tadi, karena kan ada marketing funnelnya, cara mereka bayar itu seperti apa, kita harus di develop seperti itu. Nah, terus kalau untuk use case-nya saya sendiri, mungkin waktu saya kerja di sebuah e-commerce yang memang dia fokusnya di bidang pertanian, itu kan memang ada salah satu prosesnya fundraising ya, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke petani-petani seperti itu. Nah, mungkin waktu itu adalah proyeknya yang kita setiap proyek kita melakukan exposure itu artinya kita mendatangkan traffic atau kita membangun sebuah awareness promosi untuk mengumpulkan orang-orang. Jadi misalkan setiap kelompok petani itu membutuhkan dana untuk sebuah proyek karena misalnya 20-30 juta. Nah, kita bakal expose itu, melakukan push lewat marketing, baik itu dari konten yang gratis ataupun yang berbayar, seperti itu. Kira-kira seperti itu sih untuk use case-nya, ada contoh kasusnya. Oke, berarti kalau Mas Yos sendiri belum pernah bina secara langsung yang filantropi seperti ini, belum pernah? Belum pernah, karena kebetulan kalau bina Lazis Musliman mau Mas? Bisa. Oke, langsung konkret gitu Mas ya. Terima kasih. Oke, karena kita sudah makan materi kedua, tolong lebih nendang Mas ya. Ini saya kasih waktu lagi agak panjang, 25 menit, yang tadi 20 menit kan. Nah, ini 25 menit. Mungkin tentang tips-tips yang agak konkret gitu, yang mungkin belum dilakukan di sini atau yang sudah tapi bisa dioptimalkan lagi. Mungkin dari Mas Roni dulu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Awan. Jadi bisa dibantu Mas slide-nya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini beberapa yang sudah main ke Sragen, jadi ini mungkin sudah sering saya sampaikan, tapi ini harapannya bisa menjadi penyemangat juga dan salah satu contoh yang konkret yang dilakukan oleh kami. Nah, tadi Bapak Ibu sedikit ketika ini tadi itu tentang bagaimana ketika kita cara melihat ya. Jadi gini penting, ketika kita kayak ketemu orang baru gitu yang dilihat adalah sekitar mata. Jadi jangan kadang-kadang kan pandangan mata itu mengetahui ketika kita baru kenal orang langsung kita lihat dari atas sampai bawah kan membuat orang itu tidak nyaman baru kenal saja. Misalnya tadi celana pendekan, habis bubut-bubut suket dengan lihat dari atas sampai bawah kan gak nyaman.
Nah itu penting. Jadi ini menjadi salah satu penting Bapak Ibu ya. Ketika kita cara-cara pendidikan ini saya ajari ketika kita ada waktu yang panjang. Nah ini Bapak Ibu ini yang penting. Kadang-kadang itu ketika kita itu datang ke donatur, mohon izin Bapak Ibu kami dari Lais mau menawarkan program-programnya. Jenengan ketika mendengar kata menawarkan identik dengan apa? Menjual nggih. Selamat siang Ibu, dari Lais Sleman mau menawarkan program genah jual sumbangan. Iki koyo sales. Gitu nggih. Tapi selamat siang Ibu, perkenalkan saya Roni dari Lais Sleman. Mohon izin 5 sampai 10 menit untuk melaporkan kegiatan kami selama 1 tahun terakhir. Boleh Ibu? Beda nggih? Jadi satu kata ini kalau itu kita beda mau menawarkan mesti orang identik, apalagi kalau orang-orang yang sudah wah ini sales, wah ini promosi, wah ini dodolan, wah boleh sumbangan nih, beda. Tapi kalau jenengan itu mengajak membuat laporan atau menyampaikan, nah itu akan beda, lebih soft bahasanya, gitu ya. Nah, next. Nah ini Bapak Ibu nanti ketika memang sudah saya akan ajar ketika bagaimana konsep komunikasi persuasif. Jadi saya itu sering ketika ngajak donasi orang itu sekitar 10 menitan saja itu insya Allah sudah angka-angkanya sudah muncul. Ya kan tadi misalnya saya bicara dengan misalnya Pak Nasruddin misalnya, mohon izin Pak misalnya. Mohon maaf misalnya beliau itu katakanlah kepala sekolah misalnya Pak misalnya. Ketika kita ketemu dengan Bapak Nasruddin sebagai kepala sekolah berarti identik dengan dunia pendidikan. Nah di Laismu itu ada nggak sih program pendidikan? Ada. Lah bisa ini diceritakan misalnya. Selamat siang Pak, salam kenal Pak Nasruddin, mohon izin Pak, semoga Bapak sebagai kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang identik, amanah dan menjadi teladan bagi siswanya. Karena orang Indonesia suka dengan pujian, betul ya? Nah gitu. Maka dari itu ini loh, kami kan biasanya opening, terus greeting, salam, apresiasi, introduction itu memberikan apresiasi. Wong Indonesia itu seneng banget yang dipuji. Misalnya jenengan ketemu, misalnya wong ibu-ibu suket, misalnya dia katakanlah dia pemilik rumah, kebetulan dia membersihkan taman. Sama siang Bapak, Masya Allah Pak, tamannya rapi sekali. Padahal di situ banyak sampah. Masya Allah Pak, tamannya bersih sekali, pasti Bapak rajin setiap pagi membersihkannya. Kenapa? Pujian ini penting loh Bapak Ibu, membuat orang itu baru ketemu jenengan itu seneng. Kenapa? Ada pujian ini. Misalnya ada tamu datang ke kantor, front office, selamat siang Bapak, kami dari Lais Sleman. Masya Allah Pak, rapi sekali dari mana? Padahal rambutnya keluar misalnya. Masya Allah Pak, rapi sekali dari mana Pak? Orang masih senang. Tidak hanya silakan duduk Pak, tapi silakan duduk Pak. Masya Allah Pak, rapi sekali dari mana Bapak? Beda ya, apresiasi. Nah, terus Bapak Ibu sedikit. Nah di sini kan ada bridging ya, jadi kayak latar belakang. Nah di sini itu penting, misalnya kayak tadi ketemu beri Pak, mohon izin Pak, kami dari Lais Sleman sedikit menyampaikan Pak, 1 tahun yang lalu kami itu Pak menemukan anak namanya katakanlah Dik Doni. Dik Doni ini di perbatasan Sleman Pak, bagian pinggiran. Lah ini ada fotonya Pak, misalnya ada HP misalnya, ada fotonya Pak, ini orang ini Mas Doninya, rumahnya itu pinggiran Pak, bawahnya maaf rumahnya itu bawahnya tanah, terus temboknya itu nyaman bangun masih bolong-bolong dan gentingnya itu banyak yang berubah. Dan Mas Doni ini Pak Ibu itu anak yatim Pak, itu waktu itu dia pinter Pak, dia lulus SMA paralelnya Pak, habis itu ternyata dia tidak bisa kuliah karena ekonomi keluarganya. Alhamdulillah Pak, setahun yang lalu ketemu lagi Sleman, kita survei layak, kita bantu, setelah itu kita minta untuk daftar di kampus negeri, diterima di UGM, dan alhamdulillah 2 semester ini Mas Doni IPK-nya 3,98. Coba dibayangkan Pak Nasruddin, 3 tahun kemudian Mas Doni ini pinter Pak, dia dapat pekerjaan yang mengentaskan ekonomi keluarganya. Jadi amal jariah bagi kita semua. Saya belum menawarkan loh ya, belum ada kata menawarkan loh ya. Nah jenengan ketemu Amil, terus diomongi cerita-cerita kayak gini sudah kurang terpancing. Saya belum menawarkan. Nah ketika sudah mulai terpancing, mohon izin Bapak, selama ini donasi ini ternyata masih banyak Pak anak di Sleman ini yang tidak mampu, dia pinter tapi tidak bisa kuliah. Nah insya Allah dari kami kumpulkan ini zakat infak sodako masyarakat Sleman yang dermawan dititipkan ke Laismu Sleman. Alhamdulillah salah satunya buat Mas Doni tadi. Napa buatan jenengan pengen Pak banyak anak-anak di Sleman ini yang dapat keberkahan
dari dia sekolah menjadi anak yang cerdas. Mohon izin Pak Nasiruddin, saya menggunakan zakat derek Pak. Asik ya? Asik, nggak nanti misalnya ada sekolah khusus Mas, siap Mas, tak dampingi, engko sampai tak ajak ning dalan, ayo bukti ning kampung-kampung, ayo nemoni wong-wong sugih ning Sleman, kita ajak. Gitu nggih. Ini karena waktunya singkat, dulu saya cukup saya singkat aja. Nah nanti lanjut nggih. Nah Bapak Ibu, nah ini saya itu paling senang kayak gini Bapak Ibu. Saya seperti ini loh, saya itu menguatkan mental saya dulu. Jadi saya itu nggak ngomong kosong Bapak Ibu. Saya itu ya amil, saya itu ya kompor-kompor kayak gini. Jadi saya itu minimal berdua. Ayo misalnya menentukan misalnya di perumahan gitu Mas. Dari rumah nomor 1 sampai nomor 10 ya saya ketuk satu-satu. Gitu. Toko itu boleh, jadi toko itu kayak gini kurang-kurang. Dulu kita pas ke pasar just kayak orasi. Assalamualaikum Bapak Ibu, kami di Laismu Sragen hari ini datang ke pasar Sragen menawarkan tabungan surga. Silahkan bagi panjenengan nanti didatangi ambil kita ke pasar ke kios jenengan, insya Allah akan keberkahan bagi panjenengan. Itu kayak operasi. Ya tidak apa-apa, karena kalau jenengan misalnya bareng-bareng itu beda mentalnya. Pernah kayak betul misalnya ambil se-Kabupaten Sleman bareng-bareng grutuk nih pasar ngendi loh Mas. Belum toh, coba jenengan lakukan. Dahsyat itu. Mesti rata-rata berpas grutuk itu pas bencana alam toh. Dan bencana alam itu rasa grutuk mesti donasi ngalir kok. Tapi kalau zakat infak sedekah ayo buat bareng-bareng gitu loh. Grutuk gitu loh. Wong demo wae bisa kok masa dengan kebaikan gak mau gitu gue. Diseragami komplit misalnya Laismu Sleman misalnya diklaim ini zakat 20 miliar kamu masih seragami komplit ayo gitu ngendi gagah itu nanti membuat masyarakat itu bahagia. Oh ini rame-rame Laismu Sleman, buatlah pandangan mata tertuju pada Anda. Seperti aja lanjut ini Bapak Ibu. Jadi kita berbagi kayak gini, toko pasar, toko keorangan kayak gini. Kenapa kok saya mau ke orang itu gini macam-macam Bapak Ibu. Jadi ketika donasi langsung itu bisa, tapi saya itu mesti ada kontak titipkan. Kenapa? Buat alasan saya kedatang ke rumah beliaunya. Nek anu wae Mas, engko nek ketok aku di duit tak hubungi, orang bakal dihubungi. Tenang gue. Jadi nanti titipkan minimal kontak itu buat ikatan, buat alasan saya ketemu beliau. Mohon izin Bapak Ibu di WA dan saya dari Laismu Sleman Bu, yang 1 bulan yang lalu menitipkan ke rumah panjenengan. Mohon izin besok tanggal 9 saya jemput donasinya J. Kalau misalnya tunai gitu, gak ada duitnya Mas gitu. Tapi kalau ada kotak pasti ada alasan di situ. Tenang. Terus kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita lobby gitu kita lobby gitu, jawabannya ngusik Mas Mbak, aku tak bukan karo bojoku sik. Nah, jenengan ada kayak gitu, nggih monggo Bu, jenengan nanti kalau sudah dengan istrinya, dengan suaminya hubungi saya. Orang bakal dihubungi. Tenang. Nah ketika kayak gitu, oh siap Bapak, memang suami yang baik adalah diskusi dengan istrinya gitu. Nah habis itu kalau boleh tahu saya minta nomor kontaknya Pak. Oh gak usah Mas Mbak, kontak awal pun berarti seminggu lagi nggih. Ini tanggal berarti nanti saya tanggal 18 saya kesini lagi nggih, seminggu yang jaminan jam 9 saya datang. Jadi kita kejar terus sampai kuat-kuatan, kuat gue apa kuat aku? Kuat gue nolak apa kuat aku sing teko? Jadi saya sering tuh Pak, ketemu donatur tuh sampai ping 5, ping 6 dah kok sampai bosan ketemu saya. Ya kadang-kadang amal tuh kayak gitu. Sekali datang ditolak semuntung. Mau aku mau sekarang. Padahal itu bisa jadi ngetes Bapak Ibu. Saya masih ingat, mohon maaf yang dulu sebelum 200 juta itu saya dapat 500 juta satu orang. Itu saya hitung itu sampai 8 kali saya nekani. Raih sampai kayak gede kayak gitu Bapak Ibu. Mas Roni gitu. Tapi pada akhirnya sekarang itu hampir ketemu Mas Roni, mesti donasi piro Mas, jaluk piro Mas, gitu Bapak Ibu. Ya udah apa-apa, kuat aku. Udah masa lalu Nabi saja berdakwah bertahun-tahun, jamaahnya sithik kok awake dhewe nemune wong sugih siji wae mutungan. Gini Mas. Lanjut ya. Nah, pengajian. Ini pengajian Ibu Aisyah, ini pengajian Ibu Sosialita, ini pengajian Bintang Songo. Orang isi Bapak Ibu, aku dikasih kesempatan untuk isi juga di pengajian Bintang 9. Ya bisa, Bintang 9. Oh itu coba benar 9. Loh, ini urusan zakat infak sedekah orang mandang ormas Bapak Ibu. Sopo sing luwih transparan kuwi sing diundang.
Kira cerita gak mas? Cek mas, 2 menit. Waktu itu saya tuh diundang takmirnya. Ternyata masjidnya adik kita, Bintang Sono. Saya ngisi, saya tampilkan progres kita apa yang pernah kita bantu. Habis itu jamaah, monggo bapak yang ada di sini, siapakah yang mau menolak kotak infak laismu? Angkat tangan. Menolak kotak infak, orang ono sing angkat tangan. Berarti semua jadi donatur laismu lah. Barkui, ternyata di situ ada pengurus laisnya sana juga. Mas ojo ngono kuwi, kowe tak kei ngisi waktu itu nggo nyontekin tok, nggo motivasi. Ojo malah ning laismu. Dan ini donaturku yo entek di laismu. Sampai gitu. Ya wis nek enggak jadi. Jadi saya menjadi jubirnya tetangga sebelah. Kene sing sosialisasi kono sing untuk donatur. Ya wis ora apa-apa gitu, Mas. Ternyata Bapak Ibu, ternyata efeknya apa? Ketika jenengan menyampaikan gitu, kelemahan kita itu apa? Ketika kita ketemu donatur tuh kadang tuh menawarkan saja, tidak menyampaikan apa yang sudah pernah kita lakukan. Orang Indonesia itu suka bukti, bukan janji. Yes. Ya mas ya, tadi kembali kayaknya. Nah gitu, lanjut ya. Nah ini loh, saya tak sampaikan nih, di Dasmen itu cocoknya program ini Bapak Ibu. Sekolah apa nih? MI negeri, apa? SD negeri, Muhammadiyah. Nek negeri itu enak kan? Biasanya alasannya pungutan liar, enggak, laismu itu sudah lembaga zakat nasional, orang bakal dianggap pungutan liar. Negosiasinya apa? Kepala biasanya kata kuncinya kepala sekolah, guru BK, guru agama. Kata kunci, temoni itu. Biasanya saya gini, lu mas, nek misalnya penyebarnya kotak neng gini, untungnya gue sekolah apa? Gini, kalau seandainya pertanyaan untungnya apa, jangan kayak gini. Lanjutkan pinginnya apa pak? Nek kalau kayak gitu, pasti pinginnya semua donasi kembali sekolah. Jangan kayak gitu. 2 pilihan pak. Yang pertama, 100% kita kelola. Nanti jenengan ada siswa miskin, keluarga miskin, ajukan ke kami. Atau yang kedua 50%, saya kelola 50%, jenengan 50%. Mesti pilih yang kedua. Jangan jenengan pinginnya apa pak? Ya pingin kabeh. Aku tadi kepala sekolah ya pingin kabeh gitu. Duitnya enak banget kok. Nah makanya itu jangan kayak gitu. Pengen apa kan sekolah negeri itu aman. Nih saya sekolah Muhammadiyah Ngapunten ini disakit bukan di Sleman. Terus wah mas Muhammadiyah sekolahan belum sidik siswane. Gurune lho gajinya gue 200.000. Ada buat jalukin vaksin mana tuh lain sama kayak aku. Neng sakit, orang neng Sleman. Oh doa ya? Oh doa. Sakit. Apunten Bapak niki. Saya ngomong sing ndi Mas, ngomong bodoh ae. Dan Bapak Ibu, dan biasanya kalau ke sekolah Muhammadiyah program pertama saya kepala sekolah adalah Pak mohon izin, kami menyebarkan kencerahan ini yang program pertama kami adalah buat bakti guru. Buat sekolahan dulu lah, guru-guru kita tuh masya Allah kekurangan banget. Jenengan tambah 100.000 per bulan, sewenangnya ra umum. Jadi kalau jenengan menyebarkan kencerahan ini ke sekolah, tolong program pertama buat guru-gurunya. Jangan ke sana dulu, buat gurunya biar guru sama kepala sekolah itu senang dengan laismu. Guru laismu tak alah laismu meneh, jual bantuan, jual donasi meneh, pas kamu kayak gini. Nah ayo toh kalau ke sekolah itu sinergi gitu loh. Lanjut. Sedikit aja, zakat lembaga diserahkan sudah mulai Bapak Ibu, Yunus Pak. Jadi ini bisa digerakkan Pak. Ternyata di keputusan tarjih tahun 2000 nggak salah. Itu ternyata zakat profesi dan zakat lembaga itu sudah wajib loh di Muhammadiyah. Monggo bisa dihitung di aum-aum yang sudah surplus itu sampai nisab mau dipotong. Kantor layanan monggo dihidupkan. Nah ini ngapunten ini. Nah media sosial, nah ini penting mas, jadi kayak website dan sebagainya semua dihidupkan. Saya tuh minimal sehari itu harus ada postingan. Loh jenengan nek misalnya buka Instagram hari ini Laismu Sleman kegiatan bincang-bincang di SM Tower, seminggu mana bukaan, loh lah kok podo? Ini jangan kegiatan poga atau jangan itu kayak gitu loh. Jadi sehari itu ada postingan, monggo apapun itu lanjut. Dan semuanya itu pasti ada calon donaturnya masing-masing. Maka itu semua media sosial dihidupkan. Syukur-syukur ngiklan. Iso itu donasi muncul. Lanjut. Nah, sinergi Bapak Ibu Yun Sewu. Ini saya di lapas. Ini di lapas. Ini narapidana. Sinergi bersama. Narapidana kalau sebelum keluar lapas itu namanya ada asimilasi. Jadi kayak apa ya? Kayak pengakraban sebelum dikeluarkan dari penjara. Lah, lapas itu butuh tempat, laismu itu punya tempat, lah laismu itu punya program satu masjid. Lah narapidana itu kita fasilitasi untuk membersihkan masjid. Jadi lapas itu senang, oh dikai kegiatan. Habis itu kita minta gantian. Semua lapas harus memiliki kotak laismu.
karena sudah kita fasilitasi tempat itu nggih. Nah habis itu Bapak Ibu, ini di RSUD Sragen itu saya isi dokter-dokter se-RSUD Sragen Raganas. Waktu itu Bapak Ibu ke saya neng RSUD itu baga gue seragam lagi, wah ini pahlawan ini mesti genang bantu kok gitu. Lah kok bisa mas, awalnya gini Bapak Ibu, negosiasinya gini, jangan itu gini loh, misalnya ada orang tidak mampu, miskin, lahismu itu ke dasar itu jangan, monggo Pak minta bantuan untuk melunasi, ada masyarakat tidak mampu yang dirawat di RSUD, jangan kayak gitu bahasanya. Pak, kami dari Lahismu Sragen, ini ada pasien tidak mampu yang harus dirawat di sini habis 15 juta. Beliau miskin sudah kami survei, kami bantu 7 juta, jenengan berapa? Jadi gagah sih loh. Jadi ada saatnya kita itu koyok ya patut-patut pas-pasan, tapi ada yang kita gagah-gagah loh dengan RSUD. Ini 15 juta Pak, sudah saya bantu 7 juta, tapi kami tidak bisa melunasi, monggo jenengan bantu berapa? Jangan Pak, ini ada 15 juta, monggo jenengan bantu berapa? Orang gagah, seakan-akan jaluk-jaluk. Bantu saya 7 juta, monggo jenengan mau berapa? Gitu ya. Nah habis itu pas waktu saya dikasih kesempatan sosialisasi mas ke direksi RSUD, pas sudah sosialisasi gitu mas, hampir perol mas RSUD, langsung diseneni Basnas. Nah aku jubir nih Pak, saya yang sosialisasi zakatnya nih Basnas. Kuwi lho, jadi kan gemes sama Pak, dikasih kesempatan sosialisasi zakatnya ke sana. Ya waktu itu alhamdulillahnya tahun berapa nih Pak, 2016, tapi alhamdulillahnya sekarang banyak beberapa juga donasi ke Lahismu, tapi alhamdulillahnya tetap RSUD punyanya pemerintah dengan Basnas insya Allah. Dan kita sering dengan Basnas itu sinergi terus dengan teman-teman Basnas. Telemarketing monggo lah biar bisa. Nah ini loh saya contohkan real. Nih jenengan itu donasinya ke rumah atau ke pengajian isinya gede. Satu hari tanggal 29 bulan 2019 satu hari mas. Lah kok iso ngambil ini 20 tempat? Lah kok iso? Karena sehari 3, targetan sehari 3. Kalau sudah punya donatur 300 sampai 500 kan bisa sehari 20 tempat pengambilan. Kan rutenya nggak jauh-jauh, perumahan sana, pasar kono, kan nggak menang-menang. Loh donasinya contoh pengajian Mojosari 1 bulan 1 juta. Bapak Wakianto kotak di rumah 60.000, Bu Isnadi 159.000. Kalau di orang di toko fotokopi Prima 4.000, sate soto gudeg 6.000, gudeg tenan donasi ini 6.000. Terus apalagi nih sih sate, terus serba sambal 29.000. Loh kalau donasi di toko-toko tuh kayak gitu loh Pak, ngenes. Tapi kalau jenengan bisa donasi secara langsung, donasinya lumayan di atas 50.000. Lenggur Sragen loh mas. Lah nek Sleman yo wis patute 100.000 200.000 lah saya lelek iku san. Lho nggih. Gitu aja. Wis mas. Monggo. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah ini Mas Roni. Ini kalau saya usul ya mas, mending Mas Roni gajinya nih kono piro baja wae Pemindo mas. transfer ke Sleman gitu ya. Ya ini luar biasa. Memang girohnya kelazismuannya itu valid gitu ya, sampai valid dan cenderung ngawur gitu ya, sampai ke jamaah pengajian bintang 9 diparani ini sangat lazismu ini mungkin ya. Orang kita aja nyamperin sesama Muhammadiyah aja kadang masih unda-undi, ini mau ngelut parani ini saking kurang kerjaan ya, mau entek masa ngomong Muhammadiyah di sana ya. Ya semoga Sleman 80 miliar lah mas, bismillah lah mas ya. Nah nanti kita habis ini teriak-teriak ya, mungkin ini bukan pertemuan pertama, bismillah Mas Roni akan kita repotkan setelah ini. Nah ini silakan sebelum kita tanya jawab, kita lanjut dulu ke Mas Yos. Sudah di